Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi di channel Matematikawan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 20 soal TPS UTBK. Jadi buat teman-teman yang belum melihat video pembahasan TPS UTBK sebelumnya, silakan cek link di atas. Yuk kalau gitu langsung aja kita bahas soalnya bareng-bareng. Oke, soal nomor 1 di antara himpunan pasangan berikut yang merupakan fungsi dari A ke B. Nah, berarti fungsi dari A ke B. Ingat ya. Definisi, kita harus tahu dulu definisi dari fungsi dari A ke B. Nah, kita harus tahu dulu definisinya. Apa yang dikatakan definisi fungsi, di mana fungsi itu merupakan relasi. Relasi itu aturan yang menghubungkan, menghubungkan domain A. Domain itu daerah asal ya. Domain A daerah asalnya berarti A. Kalau dari A ke B berarti daerah asalnya A. Tepat satu. Nih ingat, tepat satu. Nah ini yang harus digarisbawahi. Itu harus tepat satu. Pada ya, tepat satu pada kodomain. Kodomain itu daerah kawan B. Nah, B itu yang dikatakan kodomain. Ini domainnya, yang ini dikatakan kodomain. Oke ya. Relasi itu relasi yang menghubungkan domain A tepat satu pada kodomain B. Jadi, gini nih yang dikatakan fungsi nih. Kalau dulu, kalau misalkan ada domain A ya, nah domain A itu misalkan, ini aja kita lihat langsung aja contoh fungsi dan bukan fungsi aja ya. Domain A itu misalkan ABC, ABC, kita lihat yang B dulu. Terus yang B, kodomainnya yaitu adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, oke, jadi A ke C1, C ke 1, ini A ke 1, terus B ke 1. Nah ini tepat satu, ini dikatakan fungsi, ini yang dikatakan fungsi. Fungsi itu tepat satu. Nah kalau dia lebih dari satu gimana? Contoh yang A ya, yang A itu pilihan A, berarti yang pilihan A itu ada 1, 2, 3. Nah terus yang B itu domainnya ada ABC, ABC. Dilihat 2 ke A, ini kita lihat hubungannya ya, 2 itu ke A, terus 1 ke A, lalu 2 ke B. Ini tidak boleh, ini bukan fungsi, ini yang dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena yang pertama kita lihat, 2 ini punya 22 nilai. Ingat ya, tidak tepat satu. Oke, terus yang kedua, 3 ini tidak punya pasangan. 3-nya tidak ada pasangan kalau bahasanya gitu ya, atau tidak punya daerah hasilnya, tidak punya range. Nah, di fungsi itu dikatakan semua, ingat ya, semua anggota A atau semua anggota domain A itu harus punya pasangan atau punya range, harus punya range ya. Range itu daerah hasilnya. Nah kalau bentuknya nih, kan ada yang bentuknya gini, misalkan A ada 1, 2, 3, terus B nya itu ABC misalkan. Kan ada yang bentuknya seperti ini. Ini nggak ada satu yang tidak punya nilai. Benar dia tepat satu, tapi 2 ini tidak punya pasangan. Ini juga dikatakan bukan fungsi. Jadi yang dikatakan fungsi itu harus tepat satu, misalkan 1, 2, 3 sini, di sini A, B, C. Berarti ya udah, ini ke sini misalkan ya, ini ke sini dan ini ke sini. Ini kan tepat satu semua. Ini yang dikatakan fungsi. Oke, bisa ya dipahami fungsi dan bukan fungsi. Kita mau analisa nih, kenapa kok kita pilih B, yang lain gimana gitu. Lihat yang A. Kita lihat dari 2 pasangannya A tadi ya, 2 pasangan, sedangkan yang 3-nya nggak punya pasangan. Oke. Terus yang C 1 punya pasangan, terus yang 2-nya nggak punya pasangan. Ya, yang B maksudnya 1 punya double pasangan.
Yang D, Y punya double pasangan. Oke, Y-nya punya double pasangan. Terus A, B, C juga udah punya pasangan, nggak masalah ya. Terus yang E, terus Z-nya punya 2 pasangan. Nah, itu dia. Z-nya punya pasangan XZ. Oh, ini yang XY, berarti Z-nya tidak punya pasangan ya, yang D tadi. Terus yang E juga sama XZ, berarti Y-nya tidak punya pasangan. Nah, gitu. Pokoknya intinya fungsi setiap domain A itu harus punya pasangan, atau yang dikatakan adalah range atau daerah hasilnya. Oke, bisa dipahami ya untuk fungsi. Kalau gitu kita mau lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini sudah dibahas. Oke, buat nomor 2 sudah dibahas. Jadi buat teman-teman yang belum melihat video tentang himpunan, silakan cek link di atas ya. Nah, oke, kalau gitu kita mau bahas langsung aja. Jadi kita mau bahas ada 2 buah himpunan. Nah, himpunan B dan C. Nah, ini adalah irisan dari B dan C. Jadi ini B irisan C, ada di B dan ada di C. Tetapi tidak ada di A. Berarti ya udah tinggal min A. Ya wis, udah nggak jawabannya? B irisan C min A. Gitu. Mudah kan? Langsung kalau gitu ke soal berikutnya. Nah, nomor 3, dilihat soal nomor 3. Jika X tidak sama dengan 1, maka hasil pembagian dari 4 min X kuadrat per X min 1 oleh X min 2 per 3 min 3X. Ini artinya 4 min X kuadrat per X min 1 dibagi X min 2 per 3 min 3X. Kan gitu ya. Oke, kalau sudah bisa. Nah, ini kan kalau seperti ini kan langsung aja pakai aturannya. Berarti 4 min X kuadrat per X min 1 dikali ya, dibalik aja 3 min 3X per X min 2. Kalau sudah, kita langsung ke bawahnya sini aja biar lebih luas ya. Jadi ini difaktorkan. Jadi sini kan sama dengan 2 min X dikali 2 plus X per X min 1. Nah, di sini supaya menjadi X min 1, minnya min 3 aja ya. Dikali ya, sorry. Di sini min 3, di sini jadi X ya. Dikurang 1 per X min 2. X min 2. Nah, kalau sudah, ini bisa coret. Udah sisanya apa? Ini X min 2. Langsung aja nanti aja kalau nggak gitu. 2 min X dikali 2 ditambah X dikali min 3. Minnya taruh bawah deh. Jadi 3 per min X min 2. Kalau masih bingung, jadi langsung aja 2 min X dikali 2 ditambah X dikali 3 per. Nah, sini 2 min X. Kan bertukar ya. Min kali X jadi min X, min 2 jadi 2. Ya udah kalau gitu tinggal coret. Hasilnya adalah 3 kali X, 3X, 3 kali 2, 6. Taram, langsung aja D. Oke, kalau bisa sudah mahir langsung aja, nggak usah digini-ginikan. Langsung pakai cara singkatnya. Nah, sekarang kita nomor 4 nih ya. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi kita mau lihat daerah penyelesaiannya yang mana. Di sini ada sumbu X, sumbu Y ya. Nah, perhatikan ini konsep dasarnya dulu ya. Kita mau bahas konsep dasarnya. Jadi konsep dasar persamaan garis. Jadi persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Kan persamaan garisnya gimana? Dimana Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X per X1 per X2 min X1. Kan gitu ya. Y min Y1. Nah, terserah ini mau Y ini kan titiknya adalah min 4,0 nih. Y-nya 0, ini titiknya adalah 0,-3. Yang mana mau X1, mana Y1 ya terserah. Ini misalkan ini X1, sini Y1, sini X2, sini Y2. Kita mau ganti nih ke persamaan. Ini konsep dasarnya itu ya. Jadi konsep dasarnya ini kita mau ganti ke persamaan misalkan. Nah, ke persamaan, dilihat persamaannya Y, berarti Y-nya tetap min Y1, Y1-nya 0 per Y2. Nah, baru Y2-nya min 3 per 0.
sama dengan X min X1, X1 nya min 4, berarti X2 nya 0 dikurang min 4. Ini min 4 ya. Nah, langsung Y dikurang per min 3 sama dengan X plus 4 per 0 kurang min 4 berarti 4. Wes, kalau gitu kali silang. Berarti 4Y sama dengan min 3X min 12 berarti 4 pindah ruas kiri ya, 3X nya 3X tambah 4Y sama dengan min 12. Ini kan persamaan garis, sedangkan ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya gini, ambil satu titik aja sembarang yang berada pada daerah arsiran. Misalkan saya ambil nih titiknya di sini ya, min 5,0. Nah, ya udah sub ke sini. Nanti tanda sama dengan dihilangkan, titik-titik-titik ya, titik-titik-titik ini min 12. Jadi 3, saya ambil titik min 5,0, berarti ini kita ubah 3 kali min 5 ditambah 4 kali 0. Min 15 tambah 0 kan tetap 15. Hubungan dengan min 12 ini apa? Oh, min 15 ini kurang dari sama dengan, maka persamaan himpunan penyelesaiannya, pertidaksamaannya itu yaitu kita tulis di mana ya? Di sini aja ya. Ini berubah menjadi 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan min 12, atau 3X tambah 4Y ditambah 12 kurang dari sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, mana dia pilihannya? Nomor 4 yaitu kurang dari ya. Oh, B. Nah, oke, bisa ya. Nah, ini ada cara cepatnya teman-teman. Jadi cara cepatnya gini nih. Jadi cara cepat itu perhatikan min 4. Min 4 ini kalikan ke X. Min 4 ini kan dia sumbu X kalikan ke Y. Kalikan ke Y. Nah, lalu min 3 ini kan memotong sumbu Y kalikan ke X. Nah, ya jadi min 4 dikalikan ke Y ditambah min 3 kalikan ke X sama dengan min 4. Nah, hasil kali kedua titik ini min 4 kali min 3 gitu. Berarti min 4Y min 3X sama dengan min 12 gitu. Oke ya. Kok min 12? Sorry, ini min 4 kali min 3 12. Oke. Nah, ya udah, kalau mau dikali negatif juga nggak apa-apa. Atau kita dikali negatif deh, dikali negatif 1. Nah, dikali negatif 1, maka jadi 3X tambah 4Y sama dengan min 12. Sama kan seperti ini, tinggal cek lagi, ambil nilai min 5,0. Pilih min titik min 5,0. 3 kali min 5 ditambah 4 kali 0. Titik-titik dengan min 12. Berarti min 15 hubungan dengan min 12 apa? Oh, kurang dari sama dengan. Dah. Kalau dia garisnya nyambung, ini kan nyambung, dia pakai tanda kurang dari sama dengan. Kalau garisnya nanti putus ya udah kurang dari aja persamaannya gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah 3X ditambah 4Y ditambah 12 kurang dari sama dengan 0. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi gitu. Jadi kalau garisnya dia nyambung, dia pakai tanda sama dengan. Kalau garisnya putus-putus, pakai tanda kurang dari aja, nggak pakai sama dengan. Nah, ini pakai rumus cepatnya. Jadi rumusnya cepatnya gitu, dikali silang. Jadi yang memotong sumbu X dikalikan ke Y, yang memotong sumbu Y kalikan ke X sama dengan hasil kali kedua titik. Cara mudah kan? Yuk lanjut kalau gitu. Ke soal nomor 5. Nah, ini sering juga keluar nih pada TPS nih ya. Operasi persegi ini kotak ya. Saya ngomong kotak ya, kotak hitam kan. Saya bilang kotak. Operasi kotak pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A kotak B sama dengan A kali A plus B dikurang 2. Nah, sekarang kita selesaikan yang mana dulu? Yang ini dulu ya. Berarti min 3 kotak dari 2 kotak min 1. Nah, oke, saya mau selesaikan yang ini dulu. Yang 2 kotak min 1. Di sini ya. 2 kotak min 1. Di sini aja deh. 2 kotak min 1 sama dengan, nah ini kan
Ini kan A, ini kan B-nya. Berarti A, berarti 2, A, ini A. Dikali A tambah B, 2 ditambah min 1 dikurang 2. 2 kurang min 1, 1 dikurang 2, berarti 0. Bener ya? Jadi ini 0, berarti ini sama dengan min 3 kotak 0. Dah, kalau gitu lanjut. Udah enak nih, berarti A-nya mana? A-nya kan min 3, A-nya min 3, ini B, oh A kali B, berarti min 3 dikali min 3 dikurang, ditambah ya, ditambah 0 dikurang 2, berarti min 3 kali min 3, 9 dikurang 2 sama dengan 7. Mudah kan? Oke, bisa ya. Kalau sudah bisa, kita mau lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini tentang sudut juga. Jadi sudut baru kita bahas pada video sebelumnya. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Buat teman-teman yang belum sempat lihat pembahasan sudut, silakan cek link di atas ya. Oke, kalau gitu kita mau bahas nomor 6. Nah, ini Q, P, X. Nah, Q itu 111. Nah, P itu 73. Oke. P73 yang ditanya adalah X. Oke, perhatikan bahwa AB itu sejajar dengan EF ya. Berarti kita mau cari sudut yang ini. Sudut yang ini apa? Yang merah ya, saya taruh gini. Yang merah berarti kan berpeluru 180 derajat dikurang 111 derajat. Berarti dapatnya 69 derajat. Benar ya? 69 derajat. Terus di sini 69 derajat. Nah, dapat. Oke, kalau sudah dapat sini 69 derajat. Berarti ini kan karena sejajar, ini juga 69 derajat. Karena ini sejajar ya berarti ini juga 73 derajat. Oke. Kalau gitu tinggal kita cari nilai X-nya. Nah, nilai X-nya berarti X itu sama dengan, karena jumlah sudut segitiga itu 180 derajat, berarti 180 derajat dikurang 73 derajat dikurang 69 derajat. Oke, kalau gitu berapa? 180 derajat dikurang 73 tambah 69, 2 di sini jadi 142 ya, 142 derajat. Berarti 142 derajat, sini 180 dikurang 142 berarti 38 derajat. Taram. Oke, berarti jawabannya A. Oke, bisa ya. Jadi kalau belum jelas untuk yang ini, silakan cek link di atas untuk pembahasan soal-soal sudut. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, nomor 7. Nah, ini juga geometri nih. Nah, kalau nomor 7 gimana? Nih, perhatikan gambar berikut. Jika panjang sisi persegi itu 14, ini 14, berarti 14. Berarti kalau saya potong ini kan setengahnya ya. Ini kan setengahnya. Berarti setengahnya sini 7, di sini juga 7. Nah, di sini kita potong lagi nih. Nah, di sini kita potong. Ini nggak rapi, nggak apa-apa ya. Kayak gini kita potong lagi gini. Set. Nah, kita lihat. Jadi pada saya mau gambar kotaknya seperempat kotak aja dulu. Nih kotaknya seperempat. Saya mau buat segitiga. Nah, segitiga gini. Bentuknya kan gini ya. Set. Nah, ini dia. Nah, di sini 7, di sini panjangnya sama, di sini 7. Nah, satu seperti ini kan sama dengan luas seperempat lingkaran. Ya nggak sih? Dikurang luas segitiga. Oke, itu ya. Jadi kita buat luas diarsirnya, ini yang luas diarsirnya. Itu sama dengan luas seperempat lingkaran dikurang luas segitiga. Berarti luas seperempat lingkaran apa? Udah seperempat kali pi r kuadrat dikali dikurang setengah alas kali tinggi. Oke, kan udah jelas nih alasnya apa, tingginya apa. Alasnya 7, tinggi 7. Berarti seperempat pi-nya pakai 22 per 7. Jari-jarinya, ini jari-jari dari lingkaran kan ini. 7 kali 7 dikurang setengah kali 7 kali 7. Oke, coret sini. 22 sama bagi 44 sama bagi 22. Ini 11. Berarti
11 kali 7 berarti 77 per 2 dikurang 49 per 2. Oke, ini dapat 77 dikurang 49 berarti 28 ya. 28 per 2 itu sama dengan 14 nih dapat. Nah, ini dapatnya 14. Bro, nanti dilihat ini kan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah, berarti luas total diarsir itu sama dengan ada 8 dikali 14 sama dengan 8 kali 4 32, 8 kali 1 80 tambah 32 112 ya, 112. Oke, jawabannya yaitu D. Udah kan? Oke, sip. Nah, lanjut nomor berikutnya, nomor 8. Sebuah kerucut nih, volumenya X. Kerucut itu volumenya X. Jadi kita mau lihat dulu, jika diameter alas diperbesar 2 kali, tingginya diperbesar 3 kali, maka volume kerucut yang baru adalah berapa kalinya gitu maksudnya ini. Ini harusnya 2X gitu, bukan kali. Oke, dilihat dulu. Jadi gini, kalau dia diameter, diameter diperbesar 2 kali, jadi diameternya 2 kali, maksudnya gini aja biar enaknya, ini D2 lah anggapnya, D2 itu sama dengan 2 kali D1, maka otomatis R2 jari-jarinya itu 2 kali R1 gitu ya. Jadi kalau diameternya diperbesar ya jari-jarinya otomatis ikut besar kan, karena jari-jari kan setengah dari diameter. Oke, kita mau lihat volume kerucut. Volume kerucut V1 lah, V1 sama dengan sepertiga Pi R1 kuadrat dikali T1. Nah, ini lihat R1 kali T1. Lihat V2. Nah, ini dikatakan V1 itu dinamakan dengan X gitu ya. Lalu kita mau hitung V2. V2 itu karena diperbesar sepertiga Pi kali R2 kuadrat dikali T2. Perhatikan bahwa sini Pi R1 R2 itu 2R1. Ya udah 2R1 kuadrat dikali T2. 3 kali dari T1 ya udah 3T1. Kalau gitu sepertiga Pi 2 kuadrat jadi 4R1 kuadrat kali 3T1. Ini jadi sepertiga Pi kali R1 kuadrat dikali T1, 4 kali 3 dikali 2, 12. Ya ini apa nih? Oh, ini yang dikatakan dengan X tadi. Berarti sama dengan 12X. Ini 12X maksudnya. Ya udah, jawabannya berarti C. Mudah kan? Oke, kalau gitu kita mau lanjut ke soal nomor 9 nih. Soal nomor 9. Bilangan ganjil 5 angka berbeda kurang dari 40.000 yang akan dibentuk dari angka 2, 4, 5, 6, 9. Nah, dilihat dulu. Ini kan kurang dari 40.000 nih, analisa. Ini ada angka pertama, 2, 3, 4, 5. Ini kan 40.000 nih. Karena kurang dari 40.000, berarti puluhan ribunya itu harus kurang dari 4 nih. Mana yang mau nih? 4 kan nggak mungkin nih. 4 nggak mungkin kan? Nah, karena kalau dia 4, karena dia berbeda otomatis lebih dari 40.000. Yang mungkin yang memenuhi hanya angka 2. Ini angka 2 aja. Berarti cuma ada satu pilihannya, yaitu cuma angka 2 ya. Berarti cuma angka 2. Ini satu, cuma ada pilihannya, yaitu di sini kasih penjelasan hanya angka 2. Oke. Terus karena dia ganjil, berarti belakangnya kan harus ganjil. Kemungkinan ganjil cuma ada 2. Yaitu ada 5 dan 9. Ada 2. Ganjil itu karena ganjil berarti ada 5 dan 9. Oke, berarti ada 2 kemungkinan ya. Misalkan kepakai 1 yang udah kepakai ya. Kita misalkan 2 udah kepakai otomatis. Ganjil ini kan nggak mungkin dipakai barengan, otomatis 1 aja. Misalkan 9 yang kita pakai. Berarti sisanya berapa angka? 1, 2, 3. Ya wis, ini sisanya 3 angka, kepakai 1 lagi sisanya 2 angka, kepakai 1 lagi sisanya 1 angka. Ya udah, kalau gitu kita kali 1 kali 3, 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12. Berarti hasilnya adalah 12. Sip, mudah kan?
Oke, kalau gitu bisa lanjut. Nah, ini soal juga peluang. Oke, jadi peluang seorang menjawab benar dari 5 pilihan ganda. Kan 5 pilihan ganda nih. Peluang benar kan cuma 1. Berarti kalau ada soal A, B, C, D, E, kan yang benar kan hanya 1. Yang benar hanya 1. Ya nggak? 1. Oke, jadi peluangnya, anggap aja peluang benar itu berarti cuma 1/5. Nah, sekarang semuanya dia ini menjawab benar semua dari 5 soal pilihan ganda. Dari 5 soal pilihan ganda. Ini kok saya tahu pilihan gandanya A, B, C, D, E ini karena lihat di sini ya, karena per 5 semua. Jadi otomatis kan A, B, C, D, E. Kalau dia per 4, ya wes berarti kemungkinan A, B, C, D gitu. Oke ya, ini maksud soalnya seperti itu. Jadi dia nih buat dari 5 soal. Ya udah, soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Nah, karena dia benar, otomatis semuanya harus benar. Berarti ya ini otomatis 1/5 semua. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Oke, dikali berarti 1/5 pangkat 5. Itu aja. Yes, jawabannya adalah B. Oke, sampai sini bisa ya. Lanjut ke soal nomor 11. Nah, ada 2 bilangan asli berurutan X dan Y lebih kecil dari 10. Jika X kali Y min 1 bilangan prima, maka nilai X tambah Y yang mungkin. Jadi bilangan asli yang kurang dari 10 itu kan ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 angka. Yang ini adalah karena dia kurang dari 10. Ini bilangan asli ya. Bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, sekarang kita mau X dan Y berurutan. Ya udah, berarti 1 sama 2, 2 sama 3, 3 sama 4, 4 sama 5, 5 sama 6, dan seterusnya 8 dan 9. Oke ya, 1 sama 2 kan nggak mungkin, karena ini paling kecil 5. Berarti yang mungkin yang mana? 23. 23, berarti 2 kali 3 dikurang 1. X kali Y kan? X, Y min 1. Prima nggak? Oh, 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Berarti 6 kurang 1, 5. Oke, kita mau cari X tambah Y nya. X tambah Y nya sama dengan 5 juga kan, 2 tambah 3. Berarti yang A benar. Yang 1 benar maksudnya. Terus yang kedua. Yang kedua, mana nih? 3 sama 4 ya. Tadi kan 2 sama 3. 3 sama 4 berarti 3 kali 4 dikurang 1. 12 dikurang 1. 11. 11 prima nggak? Oh, 11 prima. Maka X ditambah Y berapa? 3 tambah 4, 7. Benar juga yang nomor 2. Terus yang ketiga. Yang ketiga 5 sama 6 ya. 5 sama 6. 5 dikali 6 dikurang 1. 30 kurang 1. 29. 29 prima. Oh, berarti 5 tambah 6. 11 ya. Apa aja deh. 11. 11. Oh, benar sih. Benar juga nggak? Oh, ini benar 11. 4 sama 5. Ini 5 sama 6. 4 sama 5 belum. Di sini aja. 4 sama 5 belakangan aja nggak apa-apa. Terus 4 sama 5. Yang keempat ya, 4 sama 5. 4 kali 5 min 1. 20 min 1. 19. 19 prima ya. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, benar juga. Ini berarti benar juga. 1, 2, 3, 4 benar. Berarti semua benar. Oke. Saya nomor 11 dipahami. Kalau gitu kita mau lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Titik A, A,1. Berarti titik A ini A,1. A,1. Terletak di dalam interior daerah lingkaran. X tambah 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 7. Maka nilai A yang mungkin. Jadi gini, kalau dia di dalam, maka substitusi nilai. Jadi gini, kalau dia di dalam lingkaran, maka A,1 di sub ke persamaan gini, ke persamaan X tambah 1 kuadrat tambah Y kuadrat, ini harus kurang dari 7. Karena kalau dia
di dalam itu kurang. Kalau dia sama dengan 7, maka pada garis ini posisinya tepat pada garis. Kalau dia lebih berarti ada di luar lingkaran. Nah, kita harus kurang dari 7. Kita cek kalau A-nya 4 gimana. Kalau A-nya 3, 2, 1. Kita cek semua ya. Kita mulai dari A-nya 4. Berarti sini 4,1. 4,1 kita sub ke persamaan ini. 4 tambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya berapa? 4 tambah 1, 5 kuadrat, 25 tambah 1, 26. Lebih dari 7, berarti dia tidak di dalam. Oke ya. Terus yang kedua, 3,1, berarti 3 tambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 3 tambah 1, 4, 16, ini 17. Lebih dari 7, ini lebih dari 7, lebih dari 7 berarti nggak memenuhi kan gitu ya. Terus yang 2,1 berarti 2 ditambah 1 kuadrat tambah 1, 3 kuadrat, 9 tambah 1, 10, lebih dari 7, ini nggak memenuhi juga. Terus yang terakhir 1,1, maka 1 tambah 1 kuadrat tambah 1, 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Oh, kurang dari 7. Berarti yang memenuhi syarat ini hanya pernyataan yang keempat, karena 5 kurang dari 7. Berarti jawabannya yaitu D, hanya 4 saja. Oke ya, bisa? Udah kan kalau gitu? Soal nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini data penjualan produk A dan produk B. Grafik di atas menunjukkan data penjualan dua produk, yaitu produk A dan produk B. Sebuah perusahaan selama periode 2014 sampai 2017. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, jadi pernyataan 1 itu mengatakan bahwa jumlah produk A selama periode 2014 sampai 2017 lebih besar total penjualannya ya daripada produk B. Kita cek dulu satu-satu ya. Produk A dulu, di mana produk A ini pernyataan pertama itu 583, 604, terus 712, terus 691. Kita totalin ya. 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9 tambah 1, 0, terus ini 1, 9 tambah 1, 10, di sini 9 ya. 1, 6 tambah 6, 12 tambah 7, 19, ini 25 berarti ya. 25, 90 itu yang total produk A. Total produk B berarti 472, 598, terus 291, 805. Kita jumlahin. 2 tambah 8, 10, sini 16, 1 ya. 8, 17, 17 ini 6, 26. Terus 2 tambah 4, 6, 11. 11 tambah 10 berarti 2166. Oke, otomatis berarti jumlah produk A totalnya lebih besar dari produk B. Pernyataan 1 benar. Terus pernyataan 2, rata-rata produk B selama periode 2014 sampai 2017 lebih besar dari rata-rata penjualan produk A. Nah, dilihat otomatis karena jumlahnya sudah lebih besar, rata-ratanya otomatis lebih besar. Berarti langsung aja rata-rata produk A itu lebih besar dari rata-rata produk B. Yang pernyataan 2 ini salah karena pernyataannya mengatakan rata-rata produk B lebih besar daripada produk A. Oke, yang ketiga, kenaikan penjualan produk A selama 2014 ke 2015 persentasenya itu lebih kecil daripada persentase kenaikan produk B selama 2014-2015. Oke, 2014 ke 2015 kita cek ya. 2014 ke 2015 berarti yang nomor 3, yang nomor 3-nya kita mau cek dari 2014 dulu, yang A dulu ya. 2014 ke 2015 berarti 604 dikurang 583, ini 21. Udah 21 per 583 itu dikali 100%, ya udah berarti sekitar 3,6% lah, nanti hitung sendiri. B terus dia kalau B itu 598 dikurang 472 dikurang. Nah, dikurang sini 6, di sini 2, berarti ini 1, berarti 126. Berarti 126 per 472 dikali 100%. Ya udah hasilnya berarti sekitar 26,6%. Oke, berarti benar ya.
persentase kenaikan produk A selama periode itu lebih kecil, berarti ini lebih kecil. Berarti yang ketiga juga benar. Nah, yang terakhir, yang keempat nih kita cek. Kenaikan produk A selama periode 2015 ke 2016 lebih kecil daripada kenaikan produk B. Yang keempat ya, produk A itu dilihat dari 2015 ke 2016, 2015 ke 2016, berarti kenaikannya dari 712 kurang 604 ya. Kurang di sini 2, 12 kurang 4 8 ya. Di sini 0 ya. 0 berarti 108. Oke, kenaikannya berarti 108. Terus yang B itu malah tidak naik, turun ya. Jadi 291 dikurang 598 otomatis turun. Ya berarti kenaikan produk A ini lebih besar daripada kenaikan produk B. Berarti pernyataan 4 salah. Berarti jawabannya yaitu yang benar adalah 1 dan 3, yaitu B. Oke, bisa ya. Lanjut ke nomor 14. Oke, soal nomor 14, pada bergaris bilangan posisi pecahan A per 5 berada di sebelah kiri pecahan 7 per B. Nah, di sini manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Yang pertama kita samakan dulu ya, kita samakan dulu penyebutnya. Berarti A per 5 dengan 7 per B, kita samakan penyebutnya, sama-sama per 5B, kali silang aja per 5B ya. Di sini nanti AB di sini adalah 335. Oke, di sini. Oke, ini karena A dan B-nya tidak disebutkan nilainya positif atau negatif. Di sini kemarin ada slip di sini. Terima kasih atas koreksinya. Jadi kita mau lihat dulu aturannya A dan B. A, B-nya positif, A-nya positif, B-nya positif, maka hasilnya AB itu positif, berarti di sini A positif, B positif per 5 kali B positif dengan 35 per 5B positif. Positif nggak usah dipikirin ya, otomatis ya, berarti AB-nya kurang dari 335. Terus kalau salah satunya positif, A positif, B-nya negatif, maka AB terus min AB ya, jadi min AB min 5B. Di sininya 35 per min 5B. Oke, ini. Oke, sininya coret. Sini jadi min 35 ya. Jadinya kita ubah jadi min 35. Maka AB itu kurang dari min 35. Ini kan jadi minnya teratas saja nanti. Di min 35. Oke. Tuh, berarti AB-nya kurang dari min 35 otomatis. Berarti AB-nya juga kurang dari 36 ya. Terus yang ke ini, yang selanjutnya, kalau dia A-nya negatif, B-nya positif, berarti sini min AB ya nggak? Min AB per 5B, sininya 35 per 5B. Oke, ini udah sama, B-nya positif, nggak usah pikirin bawahnya, berarti min AB kurang dari 35. Ya nggak? Di sini min AB kurang dari 35, berarti AB itu kali negatif lebih dari 35. Terus yang terakhir, ini nggak jelas, berarti AB ini bisa aja 36, 37, 38. Oke, nggak jelas berarti ya. Yang terakhir sama-sama negatif nih. Negatif, berarti AB-nya negatif, A-nya negatif, B-nya negatif. Berarti min A min B. Ya, oke, min A kali min B, sini min 5B. Di sini 35 per min 5B. Oke, jadi sini negatifnya taruh atas semua ya. Jadi situnya berarti min jadi plus, dikali min jadi min AB. Nah, min AB kurang dari ini, kurang dari min 35. Oke, berarti kali negatif di sini, kalau kita kalikan negatif berarti AB berubah tanda lebih dari 35. Oke, gitu. Sama ya. Ini AB-nya lebih dari 35, berarti bisa jadi 37, 38, 36, bisa jadi sama. Oke, jadi informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Itu jawabannya D. Oke, itu revisinya. Terima kasih atas koreksinya. Oke, soal nomor 15, objek wisata A yang baru dibuka pada tahun 2017 mendapatkan total kunjungan wisata sebesar 600.000 pada tahun 2017. Setelah dilakukan promosi, kunjungan wisata naik menjadi 0,045 tiap bulannya.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P itu 1 juta, terus total kunjungan A pada tahun 2018. Jadi gini, itu kan total dari 2017 itu 600.000 ya. Jadi kita mau hitung rata-ratanya aja. Dia rata-rata dari 2017 selama 12 bulan, dimana 600.000 dibagi 12, berarti 50.000 kan. Oke, informasinya berarti 50.000 yang ini naik rata-ratanya 50.000 per bulan, 50.000 tahun kedua 50.000, kita anggap aja kayak gitu ya konstan, karena tidak ada penjelasan tambahan soalnya. Terus pada tahun 2018, nah setelah dilakukan promosi pada tahun 2018 naiknya 0,045 tiap bulannya, anggap aja start pada 2018 bulan 1, oke 1 2018 ya, 1 Januari 2018 sampai 30 Januari ya, apa aja 30 Januari itu 50.000 total pada bulan pertama. Bulan kedua berapa? Nah ini kan merupakan deret geometri nih teman-teman, dia tiap bulannya naik 0,045. Kalau kita mau hitung ini SN itu kan deret geometri adalah A dikali 1 karena dia kurang dari 1 ya, ini R pangkat N per 1 min R. Kalau kita ganti nih nilainya, kita ganti menjadi 12, jadi M nya itu 12, S 12 sama dengan A nya 50.000 dikali 1 min 0,045 pangkat 12 per 1 dikurang 0,045, kayaknya kecil banget ini, mau mangkatin sampai 12 kan susah banget tuh. Jadi kita mau nggak mau kita estimasi aja kenaikan per bulannya. Di Januari, kalau Februarinya 2018 ya, ini 18. Itu ya udah berarti 50.000 dikali 0,045 itu kan 45 per 1000 ya. Dikali aja nih. Jadi 45 kali 50.000 berarti pada bulan Februari itu sama dengan 2.250. Oke, pada Maret gimana? Pada Maret ya udah. Ini kan 45 per 1000 dikali Maret kan jumlah ini ya. Jadi pada Maret itu 2.250 tambah 50.000 berarti 52.250 udah kaliin. Oke, kira-kira aja nih kira-kiranya sekitar 2.351 apa 50 lah yang aja. Ya kan naiknya cuma 100. Anggap aja tiap bulan tuh naiknya 100, 150, ya nggak? Kenaikannya itu tiap bulan yang pertama adalah 100, ini 250 ya, 2.250. Berarti sini sekitar 100, naik aja lagi 150, naik lagi 200, anggap aja gitu ya teman-teman ya. Kok balik lagi nih? Mana soalnya? Oh ini dia, kan ini ya, sorry. Jadi kita mau hitung kan ribet nih. Ya udah, berarti kita hitung dari Februari aja yang kenaikannya 100. Kan dari Januari kan 50.000. Terus yang kedua Februarinya 52.250. Terus 52.350 kan naiknya cepet doang. Yang cepet. Terus ini naik aja 150 ya kan? Karena ini 52.500 kan gitu. Nah, dan ini naik lagi. Nanti kita mau hitung aja jumlah 11 bulan kan kalau 50.000, nih 50.000 ya. Kita nggak hitung 50.000-nya. 50.000 itu kita kali 12 kan udah 600.000. 50.000 kali 12 kan otomatis 600.000-nya nggak apa aja pokoknya lah. Pokok pengunjung. Terus yang ini kita hitung 2.250. A-nya itu 2.250. Terus B-nya itu terus yang 2.250 yang cepet go gini kan ya naiknya. Terus naiknya anggap aja 200. Terus nanti gini aja daripada bingung. Ini kan cepet, kita anggap aja cepet, bikin deret aritmatika jadi aritmatika aja 200 sampai ini ya, sampai
Kan ini mulainya dari bulan 2, berarti 10 bulan aja nih sampai S10 nih. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2A tambah N-1 dikali B gitu kan. Di sini 5, 2 kali A-nya 100, 200. Ini kali 9, 9 kali BB-nya kan gocap nih jadinya. Cap. Itu 50. Jadi 5 kali 200 tambah 450. 5 kali 650. 5 kali 650. Nah, 5 kali 650 ya. 5 kali 6 aja udah 3000. 3250. Nah, udah 3250 tambah 2250 kali 3250 ditambah 2250 dikali 11. Kan nggak nyampe juta-jutaan kan, nggak nyampe 400.000 ini kan, pasti kurang dari 400.000. Udah, kita nggak usah hitung, pasti kurang dari 400.000, berarti nggak nyampe 4 juta ya. Nggak nyampe 1 juta ya, 600 tambah kurang, berarti P nya lebih dari Q. Itu aja berarti jawabannya. Pokoknya intinya kalau bisa jangan dihitung lah, angkanya ribet banget. Mungkin ini entah ada salah pengetikan atau gimana, ini yang saya ketik ulang gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau bisa jangan dihitung angka hasil akhirnya, supaya waktu kita bisa lebih cepat pengerjaannya. Nomor 15 bisa ya sampai situ. Oke, nomor 16, diketahui data. Nah, ini ada data nih, diketahui data 6556 897 EQ memiliki rata-rata 7 median X. Median nilai tengah berarti ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi P-nya 2X tambah 3, Q-nya X tambah Y. Jadi gini, kita urutkan datanya dulu. Berarti urutkan data 5, 6. Datanya ada berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti X-nya otomatis kita kelima kan? X berarti 7 habis 6, 7, 8, 9, Y gitu. Sudah? Nah, sekarang kita mau lihat median nilai tengah. X sudah pas di tengah, rata-ratanya 7 ya wes. Kalau ini kita jumlahin, 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah X tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah Y dibagi 9 sama dengan 7. Kayak gitu ya. Jadi 5 tambah 5 10 tambah 6 tambah 6 22 ditambah 7 29 ya. 29 tambah 8 37 tambah 9 46 ya. Ini berarti 46 ditambah X ditambah Y sama dengan 9 kali 7 63. Oke, gitu ya. Nah, sekarang X tambah Y sama dengan 63 kurang 46 17 ya. Nah, 17. Bener ya, 63 17. X tambah Y ini 17. Sip. Berarti X tambah Y ini udah dapat nih 17. Nah, kita mau lihat nih sekarang nilai X-nya. Nilai X ini punya dua nilai. Bisa jadi X itu adalah 6 ya nggak? Berarti Y-nya, kalau X-nya ini 6, kalau X-nya ini sama dengan 6, maka otomatis Y itu sama dengan 11 ya nggak? Terus kalau X-nya itu sama dengan 7, maka Y-nya sama dengan 10. Kita cek X sama dengan 6. 2 kali 6 tambah 3, 12 tambah 3, 15 kurang dari 17. Terus cek lagi yang kedua. 2 kali 7 tambah 3, 14. 14 tambah 3, 17. Sama dengan 17. Nah, 17 sama dengan 17. Berarti ini nggak jelas nih informasinya. Nggak cukup berarti ya. Berarti D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan. Nanti nggak bisa diputuskan ya berarti ya. Oke, kalau gitu next soal berikutnya bisa dipahami ya. Soal nomor 17.
Untuk X elemen bilangan real, X tidak sama dengan 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke, kita lihat lagi nih. Kita faktorkan. Nah, ini pakai dalil Horner aja biar enak mudah nih. Buat teman-teman yang ini silahkan search aja dalil Horner. Ini 0, ini 1. Ini koefisiennya aja yang ditulis. Koefisien X pangkat 3, 3. Koefisien X pangkat 2, min 4. Koefisien X pangkat 1, 0. Koefisien konstanta 1. Karena X sama dengan 1, di sini 1. 3 turun. 3 turun, 3 kali 1, 3. Sini nggak ada min ya. Di sini dia lihat ya. Tersangka min lagi. Oke. Terus, sini 3. Selanjutnya, min 4 tambah 3, min 1. Min 1 kali 1, min 1. Sini ditambah 0 tambah min 1. Min 1, min 1 kali min 1 kali 1 lagi min 1 lagi. Min 1 tambah min 1, 0. Maka hasilnya ini. Berarti hasilnya adalah 3x kuadrat min x min 1 dikali x min 1. Yang ini ya. Per X min 1, ini tinggal coret. Nah, hasilnya ini 3x kuadrat min X min 1. Oke, apakah P lebih dari Q atau P kurang dari Q? Nggak tahu. Kita mau cek. Misalkan X nya sama dengan 0. Cek aja X sama dengan 0. Ke sini 3, maka 3 dikali 0 kuadrat dikurang 0 kurang 1. Berarti ini hasilnya adalah min 1. Kalau ini 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah, di sini kan tadi min 1 ya. X sama dengan 0, yang ini hasilnya min 1, yang di sini hasilnya 1. Ini dikurang dari. Kalau X-nya sama dengan 2, maka 3 kali 2 ya di sini. Berarti 3 kali 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 1. 3 kali 4, 12. 2 kuadrat kan 4. 12 kurang 2. 8 kurang 1, 7. Di sini 2 tambah 1, 3. 7 sama 3 lebih dari. Wah, nggak jelas juga ini. Berarti D ya, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, bisa ya nomor 17. Sama berarti. Sekarang nomor 18, perhatikan segitiga di bawah ini. Nah, ini geometri juga. Oke, segitiga ABC, segitiga siku-siku sama kaki, berarti dia sama, berarti AC sama dengan AB juga sama, berarti garis bagi CD itu garis bagi itu garis yang membagi sudutnya menjadi 2 sama besar. Jadi kalau dia 60 dibagi 2 jadi 30. Itu yang dikatakan garis bagi ya. Oke, nanti saya tulis aja deh, garis bagi. Oke, garis yang membagi 2 sudut menjadi sama besar. Bagi menjadi membagi. Garis yang membagi sudut, ya salah nih. Garis yang membagi sudut menjadi 2 sama besar. Oke ya. Oke, itu dikatakan garis bagi. Nah, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Dan CD garis bagi berapa panjang? Putuskan. Berarti 1 dan 2 apakah cukup? Berarti kalau dia AB-nya 9, berarti AB sini 9, sini juga 9 ya. Berarti sini kan jelas BC kan 9 akar 2. Pakai dalil Pythagoras saja lah. Nah, sekarang perhatikan nih. Perhatikan di sini nih. Kan ini sudutnya sama. Ini sisi, sudut, sisi. CD kan otomatis sama dengan ini. Perhatikan segitiga ACD dengan segitiga, pertama segitiga ACD itu sama dengan segitiga CDE. CDE kok sama? Kongruen. Sama dan sebangun ya. Sama dan sebangun CDE. Kok bisa sama? Karena dia AC sisi, sudut, sisi. Berarti ini sisinya sudah sama. Ini sudutnya sama, otomatis ini sisinya juga sama. Oke ya, berarti dia kongruen. Otomatis ini 9 1
sama nggak tahu berapa kan karena di rapid, berarti di sininya CE itu 9 ya. Berarti BE itu adalah 9 akar 2 min 9. Benar ya? BE itu 9 akar 2 min 9. Terus AD aja kita misalkan apa nih AD? Misalkan AD BD ya, karena yang ditanya adalah BD. BD-nya aja kita misalkan X. Berarti AD itu 9 min X. Benar ya? Nah, karena ini 9 min X, otomatis DE karena dia kan kongruen tadi 9 min X juga. Nah, ya wis. Berarti karena BDE, segitiga BDE, saya buatnya di sini ya. Nah, di sini E, di sini D di atas lah, B. Terus apa yang diketahui? BD tadi X, BE itu 9 akar 2 min 9, terus DE itu 9 min X. Nah ya udah, berarti kita pakai dalil Pitagoras. Kita pakai dalil Pitagoras ya. Nah, dalil Pitagoras di mana X kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat ditambah 9 akar 2 min 9 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 81 min 18X tambah X kuadrat ditambah 162 ya, 9 akar 2 kuadrat dikurang 81 akar 2 ditambah 81. Nah, kalau gitu kita X kuadrat tinggal X kuadrat coret ya. Ini 18 pinjar luas, jadi sini 18X sama dengan 18X sama dengan 81 tambah 81, 162 tambah 162 tambah 162 dikurang 81 akar 2. Berarti ini 324 dikurang 81 akar 2, 18X. Berarti X sama dengan 324 min 81 akar 2 per 18. Nah gitu. Berarti X-nya berapa itu? Sama-sama bagi berapa? Udah, yang penting dapat kan nilai X-nya, BD kan dapat. Dia kan bisa menjawab BD atau enggak. Jadi habis 9. Enggak usah dihitung, kan kita cuman bisa jawab BD atau enggak. D-nya itu. Nah, sekarang BC. Sekarang gimana pada kasus BC? Pada kasus BC itu sama. Jadi kalau BC, jadi kalau saya gambarnya di sini ya. BC di sini gini, Bro. Ini anggap aja sama, ini bulat. A, D, B, E, di sini C. Nah, BC kalau 15 kan tadi kalau kita misalkan ini X, ini AB-nya X, berarti BC itu kan BC itu sama dengan X akar 2 kan, 15 sama dengan X akar 2, berarti X sama dengan 15 per akar 2. Ya wes, ini dapat X-nya 15 per akar 2, 15 per akar 2, di sini 15 per akar 2. Oke. Oh ya, jadi pernyataan 1 dan 2 ini dianggap tidak berhubungan dulu ya. Kita cari bagaimana AB, terus kita cari bagaimana BC. Oke, dengan konsep yang sama nanti kita silakan carilah kalau mau cari. X-nya itu 15 per akar 2, sini X-nya 15 akar 2. Caranya sama. Nanti dapat juga nilai BD. Berarti pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup, yaitu D jawabannya. Oke gitu ya, bisa dipahami ya. Lanjut ke 2 soal terakhir. Geometri lagi nih guys. Jadi pada segitiga OCB ini, pada segitiga OCB di mana diketahui apa nih, OBA 29. OBA ini 29 nih, 29 derajat. Kelihatan nggak ini? Kalau nggak tak tulis di luar aja di sini ya. Di sini kurang tepat. Di sini 29 derajat. Terus cukup nggak? Ini kan anggap aja nih X ya. Ini berarti 2X. Terus kita mau cari ini dalam sini. Ini nggak diketahui. Mau cari X tapi ini nggak diketahui. Ya bingung juga. Berarti nggak cukup nih satu nih. OCA gimana kalau OCA diketahui? OCA 14 derajat. Sini. Berarti ini 2A 2X
Kalau ini apa ini? Ini apa? Ini berarti kan satu putaran 360 derajat min 2x. Ini kan 2x ya. Nah kalau ini x, ini 2x, itu ingat sudut apa namanya keliling itu 2,5 dari sudut pusatnya. Oke, ini berarti 2x. Dah, ingat jumlah sudut dalam segi 4 apa? 360. Ingat jumlah sudut pada segi 4 itu kan sama dengan 360 nih. Berarti apa nih? Berarti x ditambah 29 derajat tambah 14 derajat ditambah 360 derajat min 2x, ya enggak? Sama dengan 360. Ya wes, ini kan sama-sama, ini tinggal coret aja ya enggak? Sini x dikurang 2x jadi min x, 29 tambah 14 berapa ini? Jadi 43 ya. 43 min x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 43 derajat. Dapat kan? Berarti nggak bisa, berarti ini sendiri, harus barengan. Berarti A1 dan 2 harus bersamaan. Berarti jawabannya adalah C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi pernyataan satu saja tidak cukup. Oke, bisa ya dipahami ya. Nomor 19. Itu dia jawabannya, berarti dia 43x-nya. Yang ditanya itu apa toh? Yang ditanya OCB. OCB nih. OCB. Belum selesai berarti ini. Berarti OCB, bro. Ke sudut OCB. Nah, ini susah. Gambar lagi aja. Nah, ini kan panjangnya sama ini. Karena dia jari-jari. B, C. Di sini O, OCB. Berarti dia 2x kali 2. Di sini 43 kali 2, ini kan 2x ya. 43 kali 2 berarti 2 kali 43 86. Nah, di sini ya wes. Berarti ini kan sama. Anggap aja nih A, ini A. Berarti jumlah sudut dalam segitiga berarti 2A ditambah 86 sama dengan 180 derajat. 2A sama dengan 180 derajat dikurang 86 berarti 94 ya. 2A berarti A sama dengan 94 bagi 2 47 derajat. Dapat, berarti ini OCB, berarti sudut OCB dengan 47 derajat. Taram, berarti dapat ya. Berarti tetap C sih jawabannya. Mungkin karena OCB-nya tadi belum kita cari, sorry, lupa. Oke, nomor 20 terakhir nih. Lumayan juga nih, pegel. 20. Misalkan XY merupakan koordinat A pada bidang XY. Nah, dia ini merupakan koordinat pada bidang XY. Anggap aja nih kita buat gambar koordinatnya. XY. Ini sumbu Y, sini sumbu X. Apakah A terletak di kuadran 1? Putuskan. Pernyataan 1 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini pertanyaan, ngetiknya salah-salah ini. Berikut. Oke ya, langsung aja pernyataan 1 deh. Kita langsung analisa pernyataan 1. Pernyataan 1 ini kan bisa difaktorkan nih. Jadi di sini kita pisah ya, taram. Di sini jadi X ditambah Y dikali X min Y sama dengan X min Y kali X tambah 2. Kita bisa coret X min Y coret. Berarti X tambah Y sama dengan X tambah 2. Oh, coret. Ya, Y sama dengan 2. X min 2 ini, sorry, min 2. Ini berarti min 2. Salah. Di sini berarti X min 2. Di sini min 2. Di sini Y berarti sama dengan min 2. Ya wes, berarti kita bisa cek nih. Y min 2 kan di sini ya, anggap aja min 2 di sini, berarti garisnya di sini. Taram.
Berarti pernyataan 1 cukup ya untuk menyatakan dia tidak di kuadran 1. Berarti dia ada di kuadran 3 di sini dan kuadran 4. Berarti ini cukup, benar. Terus pernyataan kedua, 2x ditambah min 3y tambah 9. 2x dikurang 3y tambah 9 sama dengan 0. Kita mau gambar grafiknya. Tutup aja. Kalau x-nya 0, x-nya 0, berarti kita buang. Y-nya berapa? Kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 3 ya. Enggak sih? Oke ya, di 9 bagi 3 kan 3. Y-nya 3 di sini, 3. Terus kalau dia y-nya 0, x-nya min 4 per 2 ya. Kalau y-nya 0, maka x-nya sama dengan min 4 per 2. X-nya min 4 per 2 di mana? 9 per 2, min 4 per 2 dari mana? Min 4,5 ya, min 4,5 di sini, min 9 per 2. Min 9 per 2. Kalau kita gambar, kurvanya gini. Apakah A terletak di kuadran 1? Oh, tidak. Tidak hanya di kuadran 1, tapi di kuadran 3 terletak, kuadran 2 juga terletak, kuadran 1 juga terletak. Jadi nggak jelas pernyataan yang kedua. Berarti pernyataan kedua ini nggak bisa ya memenuhi untuk menjawab pertanyaan. Nah, berarti pilihannya pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Berarti pilihannya yaitu yang A. Oke, itu dia jawabannya. Oke, baik, itulah 20 soal pembahasan TPS UTBK. Apabila ada cara yang lebih cepat, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada kritik, saran, atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa silahkan gabung di grup lain, ada di deskripsi.